Oke, baiklah. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi pelajaran waktu lalu kita sudah ulang-ulang ya, karena sudah berapa kali diulang. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudara semua sudah mengerti setidaknya satu penyebab penyakit autoimun yang mana sel-sel tubuh kita, sel-sel imun yang menjaga tubuh kita supaya sel-sel imun membunuh bakteri, virus, dan toksin atau racun, tetapi penyakit autoimun sel-sel itu menyerang kita sendiri gitu. Menyerang organ yang sehat, jaringan yang sehat. Dan kita sudah pelajari waktu lalu penyebabnya itu adalah karena di usus kita itu ada namanya, kalau bahasa Inggris ya, namanya leaky gut. Leaky itu bocor, gut itu usus. Jadi usus kita itu bocor sampai, karena dia bocor itu sampai virus seperti gambar ini ya. Bakteri, virus dengan racun bisa masuk, dan di saat virus, bakteri, racun bisa masuk di sel di kita punya usus ini, masuk di sistem peredaran darah. Dan karena masuk, imun sel kita menyerang bakteri, virus, supaya kita itu nggak sakit. Karena kalau virus dengan bakteri atau racun masuk ke tubuh kita di usus kita itu, kita bisa sakit. Makanya imun sel itu menyerang, sel-sel darah putih serang. Dan di saat sel darah putih serang, mereka menyebabkan inflamasi atau peradangan. Oke? Dan di saat kita punya usus bocor terus, sel-sel darah putih serang terus, dan yang membuat sel darah putih serang terus itu ada satu namanya chemical messenger atau pembawa berita untuk, oh, ada musuh datang. Namanya itu sitokin ya, sitokin. Sitokin itu membawa kabar kepada kita punya sistem pertahanan tubuh bahwa ada musuh, kita harus serang. Kita harus serang itu bakteri, virus. Jadi sitokin itu lebih banyak diproduksi kalau virus, bakteri dengan racun itu masuk di sel usus kita. Dan semakin sitokin itu diproduksi, semakin akan banyak inflamasi atau peradangan di kita punya tubuh. Dan di saat sitokin lebih banyak diproduksi, semakin kita punya sel-sel pertahanan tubuh lebih banyak diproduksi. Akhirnya sel-sel pertahanan tubuh itu serang di tempat di mana kita punya sel-sel yang sehat, jaringan yang sehat, organ yang sehat. Dia kewalahan. Dia serang di mana saja karena sitokin lebih banyak, karena kita punya usus bocor gitu. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit autoimun, di mana kita punya sel-sel pertahanan tubuh itu menyerang kita punya organ atau kita punya jaringan ya. Makanya penyakit autoimun itu dari kepala sampai kaki. Banyak sekali penyakit autoimun, sekitar 80 sampai 100 penyakit autoimun. Oke? Dan ini kita sudah ulang-ulang ya. Mudah-mudahan dengan saya ulang-ulang terus kita lebih mengerti kenapa penyakit autoimun. Karena untuk menolong orang lain yang sakit autoimun, kita harus bisa menerangkan kepada mereka kenapa mereka mendapatkan penyakit autoimun. Oke? Dan waktu lalu kita sudah pelajari bahwa penyebab penyakit autoimun di mana itu ususnya bocor itu gara-gara gluten atau makanan yang berisi yang mengandung gluten. Dan waktu lalu kita sudah tahu ya, makanan yang mengandung gluten itu adalah tepung terigu. Kita tahu tepung terigu itu adalah berisi gluten. Dan waktu lalu kita sudah pelajari bahwa tepung terigu yang kita punya sekarang ini tidak sama dengan tepung terigu yang dulu. Karena di Amerika di sekitar tahun 1960, tepung terigu itu, kalau gandum dulu beda dengan gandum yang sekarang. Tahun 1960 itu dirubah, dia punya gandum itu yang mana kalau gandum yang asli itu lebih tinggi, kalau gandum yang sekarang yang kita konsumsi itu lebih pendek gitu.
Jadi karena di sekitar tahun 50-an, 60-an di sini di Amerika ya khususnya kekurangan makanan, jadi untuk mensupply atau untuk supaya semua mendapatkan makanan, makanya satu saintis di sini namanya Norman, dia rubah itu apa namanya itu gandum itu sampai gandumnya lebih pendek dan menghasilkan lebih banyak gandum, tetapi karena dia bikin begitu, akhirnya gandum yang kita miliki sekarang ini dia mempunyai protein yang dia punya gluten itu atau dia punya apa ya namanya? Sorry, kita lihat di sini dia punya ada di sini kita tulis. Yap. Dia punya gluten itu lebih susah untuk dicerna di kita punya tubuh dan lebih produksi lebih banyak gluten. Ini ya perbandingan. Dulu yang kita punya tepung dulu yang asli ya yang sebelum dimodifikasi namanya einkorn. Oke. Kalau sekarang dia punya gandum sekarang ini dia ini lebih banyak glutennya itu lebih tinggi dibilang di sini dan kemudian dia punya gizi yang kalau einkorn itu dia kaya akan fiber, akan zat besi, magnesium, vitamin B. Tapi kalau yang sekarang ini yang gandum kita makan ini dia itu sudah berkurang dia punya gizi. Oke? Dan kalau gandum yang kita makan sekarang ini, kalau kita makan itu gandum atau makanan yang berisi gluten itu, kalau kita makan itu akan lebih kita punya blood sugar atau gula darah itu akan lebih apa ya, lebih tinggi gitu, langsung langsung naik begitu. Dan itu sangat berbahaya untuk orang-orang yang kena penyakit gula. Tetapi kalau einkorn atau gandum yang asli yang belum dimodifikasi itu sangat baik untuk kita punya gula darah ya, nggak langsung naik dia punya gula darah. Seperti itu. Nah, itulah yang kalau orang-orang sakit atau imun, kalau 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 pergi ke dokter yang functional dokter medicine itu mereka itu khususnya ya kalau menolong orang yang autoimun, mereka lihat penyebab penyakit itu apa, bukan hanya oh kamu sakit gula, minum obat, kamu sakit apa namanya? Kamu punya gondok di sini kasih obat. Kamu sakit kamu punya apa ya joint atau peradangan di sendi-sendi kasih obat. Kamu sakit asam urat kasih obat. Enggak seperti itu gitu. Mereka lihat kenapa kamu kena penyakit ini gitu. Dan semua orang hampir semua orang yang kena penyakit atau imun kalau kalian pergi kepada functional doctor begitu atau dokter-dokter yang mm, merawat orang atau mengobati dengan natural atau dengan perawatan secara natural bukan dari obat, mereka pasti akan salah satu makanan yang mereka akan bilang untuk stop setidaknya untuk dalam proses pengobatan itu adalah gluten. Itu sudah menjadi isu yang sangat besar di sini, khususnya di Amerika. Banyak sekali orang kena penyakit atau imun. Oke? Dan makanan yang paling yang harus di stop oke untuk dalam proses penyembuhan itu adalah makanan yang berisi gluten, kue-kue, roti, pasta, mie atau crackers atau kalau di Indonesia kita tahu makanan-makanan di Manado itu panada, biapong, cake, apa cookies-cookies itu semua dari tepung terigu gitu kan. Orang kena penyakit gula itu adalah penyakit gula itu salah satu penyakit dari autoimun. Jadi itu kenapa itu gluten itu menyebabkan penyakit autoimun? Kita sudah belajar waktu itu bahwa gluten itu waktu kita makan dia mengeluarkan protein gliadin dan protein gliadin itu membuat reaksi untuk zonulin. Nah, kita sudah waktu lalu ya, zonulin itu
dia itu yang mengontrol buka tutupnya itu tight junction atau persimpangan yang ketat yang untuk dia punya usus ini ya. Di tight junction ini yang dia yang buka tutup kalau ada bakteri atau virus atau racun dia tutup nggak bisa masuk itu bakteri dengan virus di usus. Tetapi sonulin itu kalau kita makan gluten, sonulin itu nggak bisa kontrol lagi itu tight junction atau itu persimpangan yang ketat dia nggak bisa kontrol lagi sampai itu bakteri virus masuk, imun sistem menyerang itu bakteri dan semakin kita makan gluten, semakin itu tight junction itu atau persimpangan yang ketat itu kebuka karena sonulinnya itu nggak bisa kontrol lagi. Dan itulah yang terjadi bahwa kita kena penyakit autoimun. Oke. Jadi teman-teman yang sudah mengerti ini, sorry kita ulang terus karena ini sangat sangat penting kita menolong orang yang penyakit gula, penyakit asam urat, penyakit autoimun itu kita sudah lihat ya banyak sekali penyakit peradangan di perut, oke. Salah satu makanan yang karena teman-teman kalau kita lihat makanan yang di Amerika, oke, khususnya I'm not sure kalau di Indonesia bagaimana sekarang, itu makanannya kue-kue, pasta, noodle, pizza, semua itu adalah gluten, dari gluten gitu. Karena kalau nggak buat dari gluten atau dari tepung terigu, itu sepertinya nggak akan lengket ya. Kalau iya kan, jadi kalau kita makan yang nggak dari gluten begitu, sepertinya akan jatuh-jatuh gitu karena gluten glue. Oke, gluten itu kayak glue. Glue itu bahasa Inggris lem, perekat gitu. Jadi akan merekat dia punya makanan menempel, maksudnya nggak akan crumble atau nggak akan jatuh gitu. Jadi makanan-makanan itu untuk berbentuk ya istilahnya kalau kalau roti bisa tempel satu sama yang lain, kalau pasta dia punya noodle atau dia punya mie itu akan panjang, nggak akan jatuh kan karena seperti ada glue. Gluten itu seperti ada menempel atau lengket begitu. Jadi itulah makanan yang kebanyakan dikonsumsi dan konsumsinya itu setiap hari kan, setiap hari. Pizza, pasta, noodle, mie atau kue-kue atau crackers-crackers atau cereal atau hampir semua makanan kita dibombardir dengan gluten seperti itu. Dan yang kedua itu yang gluten itu atau tepung itu sangat berbahaya karena itu gluten itu atau dia punya gandum itu kalau di Amerika di sini ya, itu sudah disemprot dengan apa? Pestisida atau em, ya pestisida kita tahu kan namanya itu apa untuk membunuh em, apa lagi namanya untuk membunuh em, untuk pestisida itu untuk membunuh supaya em, ada orang yang can help me. Hama, hama, hama. Hama. Betul. Oh, iya, iya, iya. Kita mau cari kata yang tepat itu apa? Oke, hama, ya kan supaya tidak merusak tumbuhan. Dan pestisida sendiri itu merusak kita punya tubuh, kita punya hormon, dan banyak sekali efek-efek yang tidak baik yang disebabkan oleh pestisida itu sendiri. Dan kita akan belajar, makanya next week kita akan belajar mengenai microbiome. Microbiome itu adalah living organism yang ada di kita punya tubuh itu yang ada makanya kan ada namanya good bacteria, bad bacteria atau bakteri yang baik atau bakteri yang jahat, ya kan? Nah, itu pestisida makanannya itu bad bacteria itu suka sekali makanan yang pestisida itu yang kita konsumsi dari tepung ini. Makanya kalaupun kita masih ada konsumsi makanan yang berisi tepung, cari yang organik gitu. Karena kalau sudah disemprot dengan itu pestisida itu, aduh sangat sangat berbahaya untuk tubuh kita. Dan menurut penelitian itu salah satu juga penyebab kanker. Oke, jadi yang saya mau bilang ini adalah seperti ini ya. Oke, setan itu
dia itu mau, Alkitab bilang, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mau membunuh kita, mau cari mangsa. Oke? Dan kalian tahu, setiap hari kita itu kan harus makan, betul ya? Ada makanan yang kita harus konsumsi gitu. Jadi setan itu akan cari di mana, bagaimana saya untuk bisa menyerang manusia dengan yang dia konsumsi setiap hari. Yang kita konsumsi setiap hari itu kan makanan, iya kan? Jadi apa yang dia harus produksi untuk bagaimana dia menyerang kita. Dan dia menyerang kita itu dari kita punya kesehatan. Dia mau supaya kita sakit, ya kan? Dia mau kita supaya nggak senang, nggak berbahagia. Karena kalau kita sakit, siapa orang berbahagia, happy kalau kita lagi kesakitan gitu. Nggak bisa gitu. Dan kita, setan itu mau kontrol kita punya pikiran. Nanti habis ini kita akan lihat hubungan antara leaky gut atau usus yang bocor dengan leaky brain atau kita punya otak yang bocor ya. Dia mau kontrol semua, kita punya pikiran, kita punya tubuh, supaya kita itu orangnya miserable atau orangnya kayak bagaimana ya? Bahasa Indonesianya nggak happy lah begitu, sad atau komplain atau seperti itu. Dia maunya kita seperti itu. Dia nggak mau kita untuk worship Tuhan atau untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kita yang sungguh-sungguh dengan pikiran yang jernih. Dia mau itu, dia menyerang kita. Jadi salah satu yang alat yang paling ampuh, kayak ini salah satu. Yang kedua adalah sosial media atau media yang orang nonton gitu. Yang paling ampuh untuk mempengaruhi tubuh kita dengan pikiran kita yaitu makanan. Right? I think everybody agree. Dan dia itu create makanan atau dia kasih makanan yang untuk bagaimana kita itu, tubuh kita itu bisa sakit gitu. Dan salah satu yang dia memang benar-benar ya, ini makanan yang dikonsumsi setiap hari, setiap saat. Kalau di sini sudah makanan pagi, makanan siang, makanan malam, breakfast, lunch, and dinner, makanannya kebanyakan dari gluten. Tante Kori di sini, Tante Kori tahu, Tante Kori pernah di sini, Tante Kori setidaknya tahu gambaran makanan orang-orang Amerika itu apa. Mau dari breakfast, lunch, sama dinner, makanannya, Ya, ya kan Tan, at least ada gluten. Ada cereal, iya, roti, pizza, pasta, ampun deh, pagi sampai malam. Dan bayangkan itu setiap hari mereka konsumsi gitu. Jadi makanya di sini orang Amerika di sini, dari 5 orang Amerika, at least satu ada penyakit autoimun. Salah satu penyebab autoimun yang paling besar yang merajalela itu adalah makanan gluten. Makanya di Indonesia yang kita bilang ya, try untuk makanan yang kentang, ubi itu lebih jauh lebih sehat daripada kue-kue yang kita konsumsi. Nah, itu baru gluten. Next week kita akan belajar mengenai microbiome dan pengaruh gula. Nah, aduh, makanya kita bilang we need to have knowledge, kita harus mempunyai pengetahuan untuk kita tahu bagaimana setan mau attack kita gitu loh. Jadi kita tahu, oh ini makanan yang kita harus at least hindari ya. Maksudnya mungkin nggak 100% kita hindari completely, tetapi kalau teman-teman kena penyakit autoimun, kita suggest 100% do not consume gluten at all. Karena itu di saat kita makan makan gluten itu salah satu penyebab terbesar penyakit autoimun. Makanya kita sangat emphasize gluten karena itu big problem. It's a big problem, masalah yang besar untuk penyakit autoimun. Oke, jadi itu kita sudah tahu penyakit autoimun dengan koneksinya dengan gluten atau tepung-tepung yang dikonsumsi. Dan juga masalah kedua mengenai tepung yang dikonsumsi, teman-teman, kalau kita beli tepung, oke, kalian lihat kebanyakan tepung yang dibeli itu warna apa? Apa tepung yang dibeli itu warna apa? Atau kue-kue yang warna apa, Li? Putih. Warna putih, right? Itu tepung yang warna putih itu
sudah diapakan gitu loh. Apakah memang itu asli warna putih? Kita mau tanya. Apakah itu warna putih itu warna asli atau kenapa warna putih gitu? Itu tepung-tepung yang warna putih itu, teman-teman, oke? Itu tepung-tepung yang sudah diproses, yang mereka sudah remove kan itu kalau yang warna asli itu kayak brown atau kayak ada warna apa kecoklatan begitu kan? Yang wheat yang asli begitu. Tetapi kalau warna putih itu mereka sudah seperti beginilah. Kalau misalnya em, ada beras putih dengan beras, kalau di Indonesia apa? Brown rice itu beras apa, Li? Coklat atau apa? Kalau brown Merah. beras merah, oke. Yang mana lebih bergizi, beras putih atau beras merah? Merah. Beras merah. Kenapa beras merah lebih bergizi? Kenapa beras merah lebih bergizi? Masih lengkap dia punya serat lebih tinggi. Iya, Belum masih diproses. ada banyak vitamin, ada banyak mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita kan. Nah, begitu juga dengan tepung gitu, belum diproses gitu. Kalau kita sudah makan tepung yang warna putih, apalagi vitamin B itu sudah di-remove, sudah dikasih keluar dari tepung itu. Dan vitamin B itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi yang kita makan itu apa? Hanya gluten dengan dia punya apa namanya? Karbohidrat, dia punya gula, dia punya ada protein juga, tapi ada glutennya yang sangat tinggi yang susah dicerna oleh kita punya tubuh. Jadi yang kita makan itu kalau definisi food atau makanan itu adalah yang kita konsumsi untuk memberikan gizi, mineral, protein ke kita punya tubuh kan supaya kita punya tubuh itu bisa mendapatkan nutrisi yang baik seperti itu, mineral, protein. Tapi kalau kita mau konsumsi sesuatu yang apa namanya, yang bukan makanan itu atau sesuatu yang kita pikir itu makanan, kita konsumsi itu malah bukan menolong tubuh kita, tapi malah makanya kan kita waktu lalu tanya, apakah ini food, ini makanan atau bukan makanan? Apakah yang kita konsumsi ini adalah kita punya teman atau lawan? Friend of or foe, kawan atau lawan gitu. Jadi kita every time kalau kita mau makan, nah, tanya ini apa untuk saya punya tubuh seperti ini, seperti itu ya. Apa yang kita makan ini, apakah untuk membuat saya sehat atau tidak? Nah, seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman. Waktu lalu kita sudah belajar kita punya usus kan bocor, iya kan? Bocor sampai masuk bakteri, virus dengan racun. Kenapa dia bocor? Karena sonulinnya tidak teratur, hyperaktif. Kenapa sonulinnya hyperaktif? Karena makanan yang kita makan gluten. Yang menemukan ini teman-teman semua, penyakit autoimun yang ada hubungannya dengan gluten, yang menemukan ini adalah Dr. Lasciovesano. Dia adalah dokter ahli mengenai ahli di dalam sistem kita punya sistem pencernaan. Dia adalah pediatrik dan dia salah satu profesor di Harvard University. Dia yang menemukan ini dari hasil dia punya penelitian antara gluten dengan leaky gut dengan autoimun. Nah, sekarang yang kedua yang kita mau bahas pada saat ini adalah bagaimana kita punya usus bocor, dia punya hubungan dengan kita punya brain atau kita punya otak bocor. Oke. Kalau bahasa Inggris leaky gut, kalau orang yang kena leaky gut atau usus bocor pasti kena juga leaky brain. Sama, mereka berdua itu koneksinya sangat apa ya, sangat sangat erat dia punya koneksi. Oke, kita lihat di sini ya. Oke. Dan kalau orang kena leaky brain atau kalau dia punya otak bocor, jadi kalau otak bocor itu
Kita jangan pikir ini saya punya otak ini bocor atau ada luka di sini terus bolong atau orang tembak bocor. Enggak, ini terjadi di dalam kita punya otak, sel-sel di kita punya otak. Oke, kita lihat ya di sini bahasa Indonesianya, oke? Dia bilang usus bocor dapat menyebabkan otak bocor atau leaky gut can lead to leaky brain. Kenapa? Terutama melalui peradangan kronis dan respons imun sistemik yang merusak sawar darah otak. Sawar darah otak ini kalau bahasa Inggris itu adalah blood-brain barrier. Kita akan kasih lihat ya teman-teman. Oke, blood-brain barrier. Jadi ini, oke. Kalau kalian lihat, mungkin kita lebih perbesar ya. Oke, wait. Oke, apa bisa lihat dia punya gambar lebih besar? Lali bisa lihat gambarnya lebih besar, Tante Kori, teman-teman yang Bisa. bisa ya? Oke, jadi ini blood-brain barrier atau bahasa Indonesianya apa lagi tadi? Eh, hmm. Li, apa dia punya translate betul? Em, Sawar darah otak, betul enggak itu? Sawar darah otak kita lihat di Eh, translate. nanti mau lihat ya, bentar. Oke. Jadi blood-brain barrier, kalau barrier itu seperti pertahanan, itu persis sama dengan tight junction, oke? Atau itu dia punya sel, oke? Kita punya sel usus yang ada apa namanya? Ya, sel kita punya sel usus itu yang bisa masuk apa yang bisa masuk dengan apa yang tidak bisa masuk, oke? Jadi dia punya sel itu dia yang ada dia punya yang kita sudah belajar ya tight junction itu yang dia punya pintu itu yang menutup buka tutup. Jadi kalau nutrisi air itu bisa masuk di kita punya usus, oke? Kalau toksin, bakteri dengan virus nggak bisa masuk karena dijaga oleh tight junction itu dan yang kontrol itu adalah zonulin. Nah, di kita punya otak juga persis sama dengan kita punya usus. Yang melindungi ini untuk nggak bisa masuk bakteri, virus, ya kan sama. Untuk bisa masuk ke sel di dalam kita punya otak. Ini yang warna merah ini ya, yang teman-teman lihat ini, ini namanya blood-brain barrier. Ini brain kan otak. Kalau blood ini darah, barrier itu adalah penjaga atau pembatas seperti itu. Barrier, ada barrier, ada pembatas begitu. Jadi di otak sel otak kita itu juga nggak sembarang masuk, nggak bisa masuk bakteri, virus sama dengan usus. Oke, jadi kita bayangkan kita punya otak itu sama dengan usus, nggak bisa masuk. Makanya juga ada protection, ada penjaga di situ untuk nggak bisa sembarang masuk. Kalau di otak itu yang dia bisa masuk itu lemak, oke? Kalau di usus yang masuk itu air, karena kita punya otak itu kan untuk berfungsi itu dia pun perlu fat, oke, perlu lemak. Kalau di usus kan water, air, seperti itu. Jadi di kita punya otak itu dia jaga untuk apa yang mau masuk, apa yang nggak boleh masuk, seperti itu, oke? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita itu leaky gut, pasti orang yang ususnya bocor pasti juga kena otak bocor. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, kita lihat ya. Itu blood-brain barrier yang tadi atau sawar darah otak itu, dia itu bisa rusak, oke, atau bisa bocor sama seperti usus tadi. Kenapa? Karena ada peradangan kronis dan peningkatan sitokin. Kalian masih ingat ya sitokin yang kita sudah belajar waktu sabat lalu, makanya minggu lalu ya. Makanya minggu lalu kita ambil really take time untuk tanya jawab, untuk bisa lihat ini ngerti apa enggak. Karena kalau kita ngerti itu, kita juga akan ngerti kenapa ada em, bocor di otak gitu atau leaky brain. Oke?
Jadi leaky brain itu atau dia punya pembatas itu atau untuk pertahanan nggak bisa masuk itu bakteri dengan virus itu bisa rusak dia punya barrier itu. Coba lihat kita baca sini. Kenapa ada kerusakan di blood brain barrier itu atau bahasa Inggris itu BBB, BBBB ya, ada 3B itu. Kenapa dia bisa rusak itu? Karena ada inflamasi yang kronik. Nah, kita sudah tahu kenapa ada inflamasi yang kronik. Karena kita punya tubuh kan serang terus itu bakteri virus kan. Kenapa? Karena usus bocor, right? Waktu lalu kita sudah belajar. Usus bocor, kita punya sel-sel tubuh itu serang terus bakteri virus yang masuk melalui sel di kita punya usus. Kalau kita makan gluten terus setiap hari, pagi, siang, sore, setiap hari itu kita pasti akan ada peradangan kronis. Pasti, karena sonulinnya itu akan rusak dan kita punya tight junction itu akan bocor. Kalau kita punya usus akan bocor karena tight junctionnya itu kebuka terus, right? Waktu tight junction kebuka terus, kita punya tubuh itu kirim terus sistem pertahanan tubuh serang terus itu virus bakteri dengan racun. Akhirnya waktu diserang terjadi peradangan terus, oke? Akan terjadi peradangan kronis dan juga peningkatan sitokin karena kan sitokin itu meningkat. Meningkat terus kenapa? Karena ada bakteri virus masuk. Jadi sitokin itu terus kasih signal, oh ada musuh. Oke. Sel darah putih serang, ada musuh. Jadi semakin musuh masuk karena ada usus bocor, sitokinnya lebih meningkat, oke? Peradangan kronis dan peningkatan sitokin, kalian lihat di sini, dapat merusak sambungan ketat atau tight junction yang menyatukan itu blood barrier, blood barrier, blood brain barrier sehingga membuatnya bocor. Jadi teman-teman persis apa yang terjadi di usus, oke, begitu juga terjadi di otak. Ada peradangan, oke, sitokinnya lebih tinggi sampai kita punya sistem pertahanan tubuh kasih sel-sel keluar terus, peradangan terus jadi peradangan kronis sampai tight junction di otak itu juga bocor. Di otak juga ada tight junction persis sama dengan di usus. Makanya kalau kita tidak salah orang bilang itu kita punya usus itu adalah otak kedua. Right? Kita punya usus ini adalah otak kedua. Apa yang terjadi usus akan mempengaruhi otak. Apa yang terjadi di otak akan mempengaruhi usus. Dua ini sangat ketat dia punya hubungan. Right? Kalau setan mau attack kita punya pikiran, dia akan attack, dia akan serang melalui kita punya usus dengan apa yang kita makan. Nanti kita lihat ya. Oke? Jadi itu di kita punya otak juga sama dengan ada tight junction. Yang membuat itu, yang menyatukan itu blood brain barrier itu atau yang menjaga kita punya di sel otak itu untuk nggak bisa masuk itu bakteri, dia akan kasih rusak gitu, merusak sambungan tight junction itu sehingga membuatnya bocor. Ini dibilang ya. Hal ini memungkinkan molekul yang biasanya tertahan di luar otak untuk masuk ke jaringan otak. Teman-teman sangat berbahaya kalau sesuatu yang nggak bisa masuk di otak, terus mereka sekarang masuk di otak gitu loh. Kalau sudah masuk di otak, otaknya ini teman-teman yang paling harus kita jaga ini kita punya otak. Tante Kor mungkin bisa kasih kesaksian. Di sini di Amerika banyak sekali kalau orang-orang yang sudah tua kena Alzheimer. Kita lihat sendiri karena kita kerja di nursing home. Orang-orang Alzheimer itu sudah pelupa, sudah banyak juga ada orang-orang, nggak terlalu banyak sih, tapi beberapa orang kena Parkinson disease. Oke. Nah, oke, kalian lihat ya. Kalau kita sudah kena leaky brain, itu apa yang terjadi? Oke, coba kita lanjutkan dulu di sini. Jadi yang nggak bisa masuk di otak akhirnya masuk. Oke, terus kita lihat ya, akar penyebab yang sama
baik usus bocor maupun otak bocor penyebabnya sama. Dia bilang akar penyebab yang sama, baik kenapa orang yang kena usus bocor maupun otak bocor, seringkali dikaitkan dengan pemicu yang sama, teman-teman. Jadi pemicu yang sama yang menyebabkan leaky gut atau usus bocor itu, dia juga sama akan menyebabkan kita punya otak yang bocor. Dan pemicu yang sama itu atau yang triggers atau yang menyebabkan orang kena leaky brain itu seperti stres yang kronik. Mungkin nanti in the future kita akan bahas bagaimana stres itu bisa membuat apa namanya leaky gut dan akhirnya membuat leaky brain. Oke? Terus ini pola makan yang buruk. Nah, ini teman-teman, kalau kita bilang pola makan yang buruk, oke? Kita tahu bahwa salah satu pola makan yang buruk yang membuat leaky gut atau usus bocor dengan otak bocor itu adalah gluten. Oke? Nanti kita lihat apa lagi ya sesudah ini. Terus yang menyebabkan akar penyebab yang sama usus bocor dengan otak bocor itu adalah ini, penyakit autoimun. Oke? Dan kita tahu ya penyakit autoimun apa? Karena sel-sel pertahanan tubuh kita menyerang sel-sel yang sehat, jaringan yang sehat. Itu juga yang sama yang membuat kita punya otak bocor gitu. Dan juga kita terekspos di racun sehingga menciptakan lingkaran yang buruk. Nanti one of this day teman-teman kita akan bahas mengenai exposure to toxin, oke, atau racun. Kenapa kita bilang begini? Karena ini sangat penting karena setiap hari teman-teman, oke. Oke, let's say lah contoh kita sudah sangat hati-hati dengan apa yang kita makan. Oke? Tetapi kalau kita makan, oke, kita tanya sama teman-teman. Kalau kita makan kan, kita makan, itu akan masuk ke tubuh kita. Selain makanan, apa kira-kira yang bisa masuk ke tubuh kita yang racun gitu? Oke, kita minta partisipasi ya. Selain makanan, apa gitu setiap hari yang kita sadar atau tidak sadar bisa masuk ke tubuh kita? Organ apa yang paling besar di kita punya tubuh? What is the largest organ in our body? Kulit. Pori-pori. Yes, Kulit. that's right. Thank you, sis. Kulit yang ada pori-pori, right? Oke, sekarang kita sudah sangat-sangat hati-hati. Oke, mungkin kita nggak makan gluten atau kurangi gluten atau kita nggak makan gula karena nanti kita bahas ya gula itu sangat berbahaya teman-teman. Aduh, oke. Terus sekarang kita punya kulit kena kena exposure to toxin. Apa kira-kira racun yang kalian bisa kasih ke kita yang bisa masuk melalui kulit? Contoh, oke. Jadi mungkin nanti kita bahas itu dengan detail, but let me just share gitu. Apa racun yang kira-kira bisa terekspos di kulit kita yang kita masuk yang setiap hari kita konsumsi gitu. Selain dari karena ini racun ini juga teman-teman dia punya penyebab bisa jadi leaky gut dengan leaky brain gitu. So makanya kita tadi bilang setan itu akan gunakan anything, everything, whatever it is untuk attack kita dari usus dengan dari kita punya usus dengan otak. Contoh satu apa? Yang masuk di Mungkin lotion. Oke, Tante Kori tadi bilang lotion, hand body lotion. Oke. Sebelum kita pakai hand body lotion, we need to read the ingredients. Apa dia punya isi dari lotion yang kita pakai? Apakah ini? Dan kita mungkin PR ya untuk kita lihat ini apa. Oke, what is inside the lotion, body lotion? Terus kita cari ini karena teman-teman kita lihat ya. Kita kasih contoh ini real. Sangat real. Kebanyakan yang kita konsumsi, apalagi contoh ya makan makanan yang sudah dijual, oke, sudah dijual di toko-toko, di plastik atau di paket-paket begitu. Kalau kalian baca dia punya ingredients atau ingredients bahasa Indonesia ingredients juga ya, dia punya isi dari makanan itu. Ada banyak ingredients. Kita mau tanya, apakah kalian baca itu kalian tahu apa itu enggak? Seperti itu.
Do you know what it is? Karena kalau kita beli makanan, teman-teman, itu kan ada ingredients atau komposisi ya, komposisi. Dia punya komposisi makanan itu panjang sekali mungkin dari apa namanya? Dari tepung, ini. Kita challenge teman-teman, apakah kita tahu ndak istilahnya apa di dalam ingredient itu apa gitu loh. Karena let me tell you something. Kalau kita pergi ke toko-toko terus kita baca ingredients-nya atau komposisi dari makanan itu, kalau buat kita pribadi, kita itu sama seperti baca obat. Oke, obat. Dia punya obat itu, kita nggak ngerti sometimes ini apa, ini dia punya komposisi gitu. Mereka pakai nama-nama yang apa ini gitu loh. Begitu juga lotion. Oke, lotion satu. Kedua, shampoo, sampo, sabun, odol. Oke, kita punya um, odol, toothpaste. Selain toothpaste ada juga untuk kalau orang pakai toothpaste ada juga untuk apa tuh namanya yang kumur itu. Kalau di sini mouthwash, kalau di Indonesia apalagi namanya untuk sesudah orang sikat gigi mereka kumur. Em, Seperti Listerine kali ya, iya, Listerine dan tante Kor kayak Listerine begitu, yang mereka kumur begitu. I mean kita apalagi kalau wanita pakai pakai make up, kalian tahu dia punya make up itu banyak sekali make up yang malah racun gitu loh. Lipstick, em, shampoo yang kita bilang, makanya kan di sini dibilang kenapa wanita itu lebih banyak penyakit atau imun. Yang kita ketahui ya, at least yang saya ketahui, selain mungkin ada penyebab faktor yang lain, tapi yang saya tahu pasti adalah wanita lebih banyak mengkonsumsi di kulit itu yang saya bilang lotion, kosmetik begitu, shampoo yang I don't know kalau orang di sini Amerika sudah pakai shampoo terus kayak ada dry shampoo, terus ada apa lagi untuk membuat rambutnya em, jadi tebal atau I don't know anything ya yang jadi semua itu sudah apa namanya membombardir kita punya diri sampai kita punya tubuh itu sudah kewalahan sampai makanya wanita itu hormonnya itu sudah nggak balance ya sudah nggak balance dan orang yang hormonnya nggak balance sometimes juga banyak wanita yang tidak bisa mempunyai anak gara-gara hormonnya itu tidak balance begitu. Kenapa? Karena dikonsumsi gitu, itu exposure to toxin gitu. Oke, jadi hmm, one of this day nanti kita akan share dia punya ingredient. Jadi makanya untuk kita pribadi kita kita sendiri hati-hati untuk beli atau malah kalian bisa bikin sendiri, bisa bikin toothpaste sendiri, bisa bikin mouthwash sendiri, bisa bikin lotion sendiri, bisa bikin produk. Kalau di sini di Amerika di sini banyak yang jual-jual yang organik, yang dia punya ingredient itu kita bisa tahu apa dia punya isi. Kita nggak sure ya kalau di Indonesia itu bagaimana. Tapi you can make it yourself untuk seperti itu gitu dengan bahan-bahan yang kita tahu yang itu safe untuk kita punya tubuh karena mungkin kita sangat ketat kalau misalnya kita medical missionary. Kita orang sudah sangat ketat sekali dengan dia punya diet. Ternyata yang dia taruh di kulit itu lebih berbahaya untuk masuk ke tubuh kita seperti itu. Ada yang mau say something tadi? Oh, oke. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan Kak Jo, oh ya ya ya. Silakan sis. Oke, go ahead. Ya. sorry. Eh, mau tanya bagaimana dengan ini Softex pembalut wanita? Ya, pembalut wanita juga sama sis. Halo, dapat dengar Kak? Ada, dapat dengar, bisa dengar? Bisa dengar? Iya bisa Kak. Oke.
Ya sama Softex. Makanya ada pembalut wanita di sini. Ini ini di Amerika, oke. Di Amerika kita nggak tahu di Indonesia itu gimana. Mungkin juga ada. Ada pembalut wanita yang dari organic cotton. Organik ya, ini organic cotton. Terus dia kalau organic cotton itu dia hanya cotton yang organik itu tapi nggak ada kayak dia punya bahan-bahan yang lain. Oke, nggak ada bahan-bahan yang apa ya, yang tidak baik untuk pembalut wanita. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca dia punya ingredients atau komposisi di pembalut itu mereka taruh apa aja di situ. Oke. Kalau di sini ada organic cotton. Nah, selain ada organic cotton, oke, di sini juga ada dijual yang pembalut wanita itu yang bisa dicuci lagi gitu, yang dari organik, yang bahannya dari organik. Jadi seperti kalian tahu dulu kita dulu ya, kita masih di era kita waktu masih kecil. Kalau bayi-bayi masih kecil dulu kan, kalian masih ingat dulu-dulu kalau bayi itu apakah mereka pakai Pampers atau popok? Yang dari yang sekarang itu pakai langsung dibuang. Tidak, teman-teman. Yang kita tahu dulu yang dipakai itu adalah dipakai tentekor, apalagi namanya eh, di Ada bayi-bayi itu kayak selain kain. Hah? Sorry. selim, misalnya selimut yang strap itu, Ya, terus itu. Yes. Dibungkus itu untuk pakai jadi untuk bayi punya pampers lah seperti itu. Iya kan? Jadi dulu itu oke, itu bayi-bayi itu jadi ibu-ibu harus cuci dan jemur. Tetapi dulu penyakit bayi-bayi itu dulu jarang sekali ada masalah dengan mereka punya, dengan mereka punya health, dengan mereka punya kesehatan. Sekarang kan lebih convenient ya, maksudnya lebih lebih kalau kita kemana-mana, oh ya pakai diaper, pakai pampers ya udah dibuang gitu. Tapi we need to be careful, sangat hati-hati karena di diaper itu sendiri banyak bahan-bahan kimia yang langsung kena di kulit, apalagi kulit bayi gitu. Makanya dulu kita punya anak-anak, mereka lahir kita pakai Pampers yang bisa dicuci gitu, yang kita beli organic cotton atau dia punya ya organic cotton yang akan kena mereka punya kulit. Terus habis itu ya memang it is a lot of work ya, maksudnya harus cuci, harus dijemur, harus dikasih kering. Tetapi dia punya long term atau di lebih itu mereka nggak apa namanya, at least lah ya kita sebagai orang tua untuk lebih supaya kita punya anak-anak sehat gitu. Karena kita tahu di diaper-diaper itu banyak banyak toksin-toksin di situ. Makanya kalau kalian mau cari pun kalaupun mau pakai diaper, jadi kalau kita keluar dulu sama anak-anak, kita pakai diaper karena kalau keluar kita nggak mau bungkus itu. Jadi kita pakai diaper, tapi cari diaper yang safe gitu ya, yang kita baca yang atau direcommend oleh orang-orang yang apa namanya, yang mereka suka search itu yang ini racun apa enggak gitu. Jadi kita harus research mana mana at least diaper yang safe lah, yang lebih safe untuk anak-anak seperti itu. Begitu juga sama prinsipnya dengan pembalut wanita. Dan pembalut wanita juga dulu mungkin di zaman Tante Kori atau kita juga masih kena dulu. Dulu jarang sekali pembalut yang kita pakai malah kain ya, kain terus dicuci lagi, terus dipakai lagi gitu. Jadi makanya dulu wanita-wanita atau kita dulu itu penyakit autoimun kita malah jarang kita dengar. Sekarang sudah merajalela karena selain makanan, kita punya apa yang kita expose ke kulit kita, mau pakaian yang kita pakai itu semua terekspos. Kita sudah terekspos dengan semua hal-hal yang mungkin kita dulunya nggak tahu, tapi ternyata ini juga membuat kita punya masalah kesehatan. Jadi kalaupun kita wanita, oke, yang wanita setiap bulan kena monthly cycle itu,
kalau di sana ada pembalut yang organic cotton yang kita mau pakai langsung dibuang, oke? Atau cari yang apa yang mungkin dijual yang ada yang dijual yang dari kain begitu, atau ada pembalut untuk bayi. Kan untuk bayi itu ada pakai Pampers, terus dipakai Pampers itu ini ya yang dari kain ya. Mereka ada punya liner gitu. Liner itu seperti pembalut wanita, tapi itu dari cotton gitu. Nah, bisa juga pakai itu untuk kita wanita pembalut, ambil itu, we can buy that one. Itu seperti pembalut tapi kayak ya kayak liner begitu ya, itu dari organic cotton. Seperti itu. Jadi itu yang tadi saya bilang ya, kita banyak dari semua aspek gitu untuk membuat life easy atau kehidupan easy. Banyak sekali, oke, ini gampang, ini buang, ini buang. Tetapi kalau kalian lihat dan cari baca dia punya ingredients, what is inside, you guys gonna be surprised. Kita akan kaget bahwa kita itu dibombardir oleh racun-racun yang setiap hari kita konsumsi atau wanita setiap bulan. Anything ya yang masuk di kita punya parfum, kita punya deodoran yang taruh di bawah ketek untuk supaya nggak smells. Aduh, semuanya teman-teman itu mau dari kulit kah, mau dari makanan kah, mau dari kita nonton kah, itu semua setan bikin semua untuk merusak tubuh kita dan pikiran kita. Jadi, apa yang kita harus bikin adalah ini tuh kita harus mempunyai knowledge ya, mempunyai pengetahuan. Karena knowledge itu pengetahuan ini kalian bisa cari research, kalian akan dapat. Sekarang itu semua kalian bisa dapat. Oke, apa yang kita cari bisa dapat dan apa namanya cari di dia punya source yang bisa terpercaya karena ada orang-orang yang mau produksi, yang mau promosi dia punya produk yang mungkin berbahaya tapi karena dia promosi dia bikin produk itu kelihatan baik, tapi we need to really search ya, berdoa sama Tuhan dan Tuhan akan kasih dia punya jawaban. Sister Wasti gimana bisa terjawab dia punya pertanyaan? Puji Tuhan, bisa Kak. Oke. Iya sis, thank you. Jadi Halo Kak, ya, bisa Kak. oke. Thank you sis. Jadi kalau sis nanti in the future ada baby, baca kalau mau pakai diaper atau ya pakai pampers atau apa itu cari yang nggak ada racun atau bisa beli yang untuk bisa dicuci lagi gitu. Seperti yang kita bikin untuk kita punya anak-anak di sini dulu ya waktu mereka masih kecil. Kak Joy tak unmute Kak. Oh sorry ya, thank you sis. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa bocor di usus, bocor di otak karena dia punya proses sama yang terjadi di usus, terjadi juga di otak. Persis, dua-dua prosesnya sama karena ada peradangan. Usus bocor, otak bocor. Nah, teman-teman kita lihat apa yang menyebabkan di sini ya, the result of leaky brain. Jadi kalau kita, makanya kan bilang, oh leaky gut sama dengan leaky brain. Orang yang kena leaky gut, oke, atau dia punya usus bocor, kan pasti kena juga leaky brain. Dia punya symptoms itu sama gitu, dia punya symptoms ya, symptoms itu sama orang yang kena leaky gut dengan leaky brain itu sama, oke? Kita lihat ya salah satu di sini dia bilang dia punya memori itu rusak gitu. Bayangkan orang yang leaky brain, kita punya memori. Makanya kan yang kita bilang tadi ya, orang Amerika banyak sekali Alzheimer. Atau di Indonesia ya Alzheimer, tapi sebelum Alzheimer itu ada satu lagi Wasti sama Lali bisa help me. Apa penyakit yang sebelum Alzheimer itu apalagi satu yang pelupa-pelupa begitu? Em,
Oke. Demensia. Demensia, there you Demensia. go. Demensia. Oke. Ya. Jadi kita bilang begini kita jadi lupa gitu. Mungkin udah kena leaky gut sama leaky brain dan memang betul ya karena teman-teman to be honest with you ya, to be honest with you, kita jujur. Walaupun dulu ya kita pernah vegan, pernah vegetarian gitu. Kita sama Dino. Tapi kita punya konsumsi, oke, konsumsi makanan itu banyak sekali gluten, teman-teman. I'm telling you. Makanya orang-orang yang oke, health reform gitu kan. Reformasi kesehatan. Iya, reformasi kesehatan, tetapi orang yang oke, saya vegetarian atau saya vegan gitu. Kita nggak makan daging gitu loh. Jadi sangat ketat di daging. Tapi makanannya setiap hari apa? Pasta, pizza, mie, roti, dan justru itu 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 sangat berbahaya, teman-teman. Makanya orang yang mau bilang reformasi kesehatan, akhirnya ujung-ujungnya kena apa? Kanker, kena penyakit gula, penyakit tiroid, kena penyakit autoimun. Kenapa? Karena nggak tahu dengan pengetahuan ini gitu loh. Yang penting nggak pegang daging itu yang kalau namanya sudah bilang daging, sepertinya itu sudah sesuatu hal yang gimana gitu. Tapi makanan mereka yang lain-lain itu, makanya banyak orang vegetarian kena penyakit gula. Contoh, kita punya ada satu, I think kita pernah share ya sama teman-teman di sini. Di tempat kita kerja itu ada dua oma. Oke, dua oma ini, teman-teman, dua oma ini Advent, oke, dan dua-dua ini vegetarian. Kenapa kita tahu mereka vegetarian? Karena waktu kita lihat mereka punya diet, oh vegetarian gitu. Jadi kita coba tanya-tanya ya. Kita tanya, why are you vegetarian? Is that because, kenapa kamu vegetarian? Kamu memang karena kamu punya health, or is there any religious preference? Atau karena kamu punya agama atau apa? Terus mereka bilang, oh ya, it's most likely karena kita punya religious gitu. Religious belief kita, karena kepercayaan kita bilang, oh, kamu pergi gereja di mana gitu. Oh, I'm Seventh Day Adventist. I said, oh, kamu orang Advent ya? I'm Seventh Day Adventist too gitu kita bilang. Terus habis itu oma yang satu yang sama, diabetic. Kita tanya the same question gitu. Oh, kita Seventh Day Adventist. Oh, kita juga Seventh Day Adventist. Oh, makanya kita vegetarian. Tapi guess what, teman-teman? Dua oma ini diabetic, penyakit gula. Dan kalau kita lihat dia punya diet, mereka nggak makan daging, tapi mereka makan pasta, pizza, cheese, semuanya. Kalau oma yang satu, kalau sudah malam-malam, dia keluar dari kamarnya, dia minta ice cream, dia minta cake, dia minta pokoknya yang namanya snack-snack, dia makan. Itu bukan health reform, teman-teman. Jadi health reform itu bukan vegetarian, bukan vegan. No. Health reform itu adalah gimana kita mempunyai pengetahuan apa makanan yang membuat saya sehat, apa makanan yang membuat saya sakit. Of course kita akan talk about meat ya, mengenai daging. Tetapi yang kita lihat di kalangan gereja kita itu adalah kalau saya vegetarian dengan saya vegan, saya itu udah health reform. Sangat salah, teman-teman. Salah besar. Kenapa? Karena bukan itu health reformnya, bukan itu gitu. Waktu kita ambil kelas medical missionary, baru kita punya otak ini terbuka. Ternyata health reform bukan seperti itu. Kita harus ada knowledge. Karena kalau misalnya mau exercise, oke, bisa exercise. Matahari itu sepertinya nggak perlu knowledge, atau maksudnya nggak perlu ada explanation lah. Ya of course kita akan study itu ya, apa kita punya benefit. Tapi kita kekurangan sekali pengetahuan dalam nutrisi. Oke? Sangat kurang kita punya pengetahuan dengan cara kita makan, cara kita masak. Makanya kita sekarang ngerti kenapa Ellen White bilang kalau ibu-ibu atau siapa saja yang bisa memasak makanan yang sehat, itu talentanya 10. Kan di Alkitab itu ada 2 talenta, 5 talenta dengan 10. 10 talents atau 10 talenta itu adalah talenta yang digunakan itu untuk orang yang bisa prepare makanan yang sehat. Kenapa? Karena itulah setiap hari yang kita makan
entah saya membuat saya sakit atau membuat saya sehat gitu. Nah, itulah yang kita pingin kasih itu nanti in the future, bagaimana kita bisa masak masakan yang untuk menolong orang penyakit autoimun dan untuk diri kita sendiri juga ya, supaya kita nggak sakit. Dan itu yang saya lihat sangat kurang untuk di dalam medical missionary. Banyak medical missionary yang kita lihat mereka emphasize-nya treatment kan, natural treatment, bikin ini, bikin ini, bikin itu. Tapi kurang sekali untuk cara masaknya dan kenapa kita harus masak seperti ini. Atau vitamin apa yang kita perlukan kalau kita nggak makan daging, apa yang harus kita butuhkan gitu. Jadi itu yang kurang, makanya health reform di gereja kita itu nama itu selalu diasosiasi vegetarian dengan vegan. Tidak seperti itu sama sekali, tidak teman-teman. Health reform itu kita harus tahu apa yang membuat saya punya tubuh lebih sehat, bukan sakit gitu. Dan banyak orang yang health reform, bilang health reform, vegan, vegetarian, tapi makanannya daging-daging buatan, oke? Roti, yang penting nggak makan daging. Justru daging buatan itu sangat-sangat berbahaya sekali karena tinggi dia punya gluten gitu. Dan dia punya bahan-bahan pengawet yang sangat merusak kita punya tubuh. Right? Jadi orang yang kena leaky brain atau otak bocor itu, dia punya memori yang tadi, kena Alzheimer, demensia. Lupa ini kamu oma yang kalau oma Alzheimer atau pasien yang Alzheimer, dia tanya, oh excuse me, what is your name? Kamu punya nama siapa? Oh, nama saya Joy. 5 detik kemudian, oh excuse me, what is your name? Oh, my name is Joy. Oh, Joy, nice name. Oh, nama yang bagus. 5 menit kemudian, what is your name? Jadi otaknya itu sudah rusak teman-teman, memorinya sudah rusak. Oke? Itu kalau kita punya pola makanan yang tidak baik, kalau kita sudah tua, pasti 100% kita akan kena demensia atau Alzheimer. Pasti. Brain fog. Brain fog itu kita nggak bisa berpikir. Kalian pernah dalam situasi yang seperti ini ya. Kita mau berpikir tapi kayak slow. Kita punya otak itu slow. Ini apa ya? Ini jadi kayak sepertinya kayak freeze kita punya otak, kita nggak bisa berpikir dengan cepat gitu. Biasa kan kalau suatu pum 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 pum. Tapi ini kayak slow kita mau ini apa gitu ya. Jadi brain fog. Jadi kayak foggy kalau kalau pagi-pagi itu kalau mendung, oke, kalau mendung kalau kalian keluar pagi-pagi itu sepertinya kita punya kalau kita keluar itu kayak mendung itu kayak awan menutupi kita nggak tahu ya kalian pernah pasti di Indonesia ada kan kalau keluar pagi-pagi biasanya seperti kayak awan menutupi kita punya what is it? Menutupi di rumah kita, di jalan kita seperti awan gitu. Nah, brain fog seperti itu kita kayak kayak kita punya otak itu nggak bisa berpikir kayak tulalit gitu ya kalau orang Amerika kalau orang Manado bilang tell me telat mikir gitu kayak slow gitu untuk mau berpikir gitu. Sometimes kita pernah ngalami gitu ada orang yang jalan yang kita kenal all of a sudden kita kenal dia punya muka tapi namanya ini siapa gitu kita pikir kok kita punya otak slow sekali untuk aduh pas dia bilang gini Hi Joy kita mau bilang hai, kita lupa namanya. Kita punya otak mikir tapi kayak slow gitu. Pas dia udah jauh, udah nggak kelihatan. Oh kita bilang, oh man namanya ini gitu. Kita hanya bilang hai, kita mau bilang namanya, kita bilang, ups, namanya siapa ya? Orangnya udah pergi baru. Jadi otak teman-teman. Terus depresi. Nah, makanya orang-orang yang banyak sekali kita kena depresi ini karena leaky gut dengan leaky brain. Oke? Anxiety. Oh, apa-apa kayak anxious gitu, kayak gimana gitu ya, bawaannya kayak anxious terus gitu. Alzheimer di sini dengan Parkinson, teman-teman. Ini semua bermula dari apa? Makanan yang kita makan, oke? Makanya ada kutipan Ellen White yang akan kita baca di sini ya. Terus habis itu kita lihat
Ya, habis itu kita akan finish ya. Kita akan finish. Let me see, karena ini kita sudah. Oh ya, ada tiga quotation dan kita akan finish ya. Oke, makanya ini Ellen White bilang ya, kutipannya di sini dia bilang di Adventist Home. Tunjukkanlah kemurnian cita rasa atau purity of taste, selera atau appetite. Jadi kita punya appetite itu atau selera itu, kita harus tunjukkan murni ya, kita punya makanan atau apa yang kita makan. Dan dia bilang, dan kebiasaan yang sebanding dengan Daniel. Kalau kita bilang Daniel, kita pasti teman-teman tahu cerita Daniel. Cerita Daniel di Alkitab, dia itu menolak makan makanan raja atau yang ada di Babylon. Oke? Nah, kalau kita mempunyai cita rasa, selera, appetite yang sebanding dengan Daniel, dibilang sini ya, teman-teman coba perhatikan ini sangat bagus. Tuhan akan memberikan upah dengan ketenangan jiwa atau calm nerves. Ini bukan jiwa ya, dia punya saraf. Kita itu kan tadi dibilang leaky brain itu apa? Anxiety kan, kayak enggak tenang, pikirannya selalu anxiety gitu. Bahasa Indonesia anxiety coba ya. Cemas. Cemas. Takut. Ya, itu. Thank you, cemas. Thank you, Li. That's right. Cemas gitu loh. Ini kan dibilang ketenangan jiwa atau ketenangan saraf. Kita punya ya. Kita itu nggak anxiety gitu loh, calm, tenang gitu. Terus dia bilang Tuhan akan memberikan upah. Oke, jadi kalau kita punya cita rasa yang murni gitu, dia punya upah yang akan Tuhan berikan kepada kita itu adalah calm nerves atau nggak anxiety gitu, tenang. Terus pikiran yang clear brain. Nah, pikiran yang jernih, clear brain itu opposite dengan brain fog. Kita punya pikiran yang jernih, oke, yang pikiran yang nggak kayak cloudy begitu, yang ini apa gitu ya. Terus penilaian yang jernih atau judgment, terus dia punya persepsi yang tajam. Jadi ini yang mau dijaga, ini kita punya otak, kita punya pikiran gitu. Makanya Daniel, dia itu stand up for the truth karena dia punya makanan itu yang murni, yang jernih. Nggak bau, nggak menyembah patung, oke? Dia tidak menuruti akan hukum dari raja karena pikirannya jernih gitulah ya, teman-teman. Terus dia bilang generasi muda masa kini yang prinsipnya teguh dan tak tergoyahkan akan diberkati dengan kesehatan jasmani, rohani, dan jiwa. Jadi kita harus ada prinsip ya untuk kita makan gini. Kalau kita makan ini, kita tanya, ini membuat saya punya pikiran tenang, saya punya saraf tenang, apakah saya bisa mempunyai pikiran yang jernih? We need to ask question gitu. Sama seperti Daniel, karena Tuhan sudah memberikan kita pengetahuan apa kita punya makanan yang bisa mempengaruhi saya punya pikiran. Oke? Terus dia punya kutipan berikut. Kita tidak boleh menuruti kebiasaan apapun yang akan melemahkan kekuatan fisik atau mental, atau menyalahgunakan kekuatan kita dengan cara apapun. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesehatan diri agar kita memiliki watak yang manis, pikiran yang jernih, yang mampu membedakan antara yang sakral atau yang sacred atau yang kudus dan yang biasa, serta memuliakan Tuhan dalam tubuh dan jiwa kita yang adalah miliknya. Jadi teman-teman, dibilang di sini ya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena apa yang kita makan bisa mempengaruhi saya punya otak. Saya punya otak ini bisa clear atau enggak. Kenapa setan menyerang kita punya otak? Karena kalau kita punya brain fog yang ini ya, leaky brain, depresi, anxiety, apakah saya bisa memiliki pikiran yang jernih, apalagi untuk mempelajari akan firman Tuhan? Brain fog atau kita punya otak yang sudah lambat gitu, itu apakah itu kita bisa really konsentrasi dan kita bisa membedakan baca firman Tuhan, kita bisa benar-benar mengerti enggak seperti itu.
Karena di akhir zaman ini setan akan memberikan banyak sekali deception, penipuan, banyak sekali hal-hal yang dia serang kita untuk kita punya hal-hal kerohanian. Tapi kalau kita punya pikiran jernih, kita bisa membedakan mana yang salah dengan mana yang sakral, mana yang biasa, mana yang benar, mana yang salah dengan tuntunan Roh Kudus ya, of course. Tapi kalau kita punya otak sudah rusak gitu, teman-teman, bagaimana kita bisa mempelajari akan firman Tuhan gitu? Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Mau kasih contoh, share Bible study gitu ya. Mau kasih mengenai kebenaran Tuhan. Kita bisa nggak kalau kita punya otak ini sudah orang bilang sudah tulalit lah, udah nggak bisa berpikir yang jernih lah, sudah nggak bisa apa namanya membedakan mana yang sacred, mana yang biasa. Ya sudah nggak bisa teman-teman. Kalau kita mau lihat bisa membedakan yang common dengan sacred itu langsung teringat terhadap anak-anaknya Nadab dan anak-anaknya Harun, namanya Nadab and Abihu, Nadab and Abihu, Nadab Abihu. Mereka udah nggak bisa membedakan mana yang sacred, mana yang common, karena mereka punya pikiran sudah dirusak oleh apa? Alkohol yang mereka minum. Jadi setan bisa serang, nggak perlu minum alkohol, right? Makanlah makanan yang tidak sehat, itu akan mempengaruhi saya punya pikiran. Oke, jadi Tuhan mau kita punya pikiran itu jernih. Pikiran itu sehat karena Tuhan mencintai kita dengan seluruh yang kita sudah bahas kemarin ya. Seluruh alam semesta dipertaruhkan untuk kita. Begitulah harga satu jiwa. Sekarang in return Tuhan juga mau kita mencintai dia gitu loh. Dengan segenap hati, jiwa, pikiran kita. Nah kalau kita punya pikiran udah nggak normal lagi atau kita punya pikiran sudah nggak sehat, udah anxiety, brain fog, depression, impaired memory, bagaimana kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita kalau kita sendiri having problem? Nggak bisa ya, susah gitu. Makanya setan mau attack kita, menyerang kita di kita punya pikiran. Oke, sampai di sini teman-teman, kira-kira so far ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada komentar? Oke, oke sis, enggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, oke. Kalau sudah tidak ada, Lali, Tante Kor ada pertanyaan? Tambahan? Mungkin Joy cuman kalau ada apa misalnya pengganti sampo itu atau pengganti lotion ya. Ya, cuma itu ya. Makasih. Oke, iya Tan. Jadi tunggu ya. Kita nanti share, kita akan share nanti itu di khusus pelajaran itu, tapi sebelum kita khusus ke situ, teman-teman kalau ada aplikasi. Oke, makasih. Ya, Tan. Ada aplikasi namanya EWG atau oke, kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini EWG atau IWG. Lali bisa lihat di sini, Li. Kalau kita di sini kan EGW atau EJW ya. Kalau ini IEWJ. Oke, EWJ. Di EWJ ini kita ada di kita punya aplikasi sini. Oke, di EWJ ini ini salah satu badan yang kita lupa dia punya kepanjangan ini apa. Environment. Oke, nanti kita kasih next time. Tapi ini di aplikasi ini, oke, teman-teman bisa download dia punya aplikasi EWG atau EWG. Terus di situ dia ini satu badan yang kasih tahu produk apa yang
dia punya misalnya dia misal contoh ya, ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan 10. Kalau 0 sama 0 sama 1 itu produknya safe atau dia itu aman atau tidak produknya itu tidak membuat apa kayak toksin di kita punya tubuh. Produk-produknya dari natural. Tapi kalau sudah 2, 3, 4 itu sudah warna orange dengan warna merah itu sudah berbahaya. Ada produk-produk yang bisa membuat kita itu sakit ya dari produk itu. Maksudnya berbahaya untuk tubuh kita konsumsi. Nah, di situ kalian bisa search anything, makanan, sampo, body lotion, dan semuanya gitu. Tapi kalau mau bikin sendiri juga, kita bisa share bagaimana untuk bikin sendiri juga. Dan kalian bisa juga cari di YouTube bagaimana bikin itu. Jadi kalau kita mau bikin itu, kita bisa bikin itu. Dulu kita bikin lotion sendiri, cuman karena ada campuran air itu, jadi cepat sekali dia rusak ya. Cepat sekali dia jadi rusak, jadi harus taruh di kulkas seperti itu. Tapi kalau kita bisa tahu dia punya bahan pengawet yang alami itu, mungkin bisa lebih lama gitu. Tetapi ada di EWG ini ada produk-produk yang aman untuk kita konsumsi seperti itu. Tapi nanti one of these day Tante Kor kita akan share secara khusus untuk itu ya. Bukan hanya untuk produk-produk itu tapi untuk kita punya bahan-bahan yang di dapur itu kita masak, dia punya panci-panci dan seterusnya itu yang kita konsumsi, yang kita pakai setiap hari itu banyak sekali yang mungkin kita bisa ganti ya untuk healthier option, untuk pilihan yang lebih sehat gitu. Oke, jadi mungkin kita akan stop sampai di sini aja dulu untuk kita punya pelajaran mengenai leaky gut dengan leaky brain atau bocor di usus dengan bocor di otak. Kenapa? Karena ya ini yang kita harus pelajari bahwa Tuhan mau kita untuk sehat. Oke? Pikiran yang jernih, tubuh yang sehat. Tapi on the other side, setan mau kita sakit. Pikiran kita tidak jernih seperti itu. Jadi dia akan, yang tadi kita bilang, dia akan serang kita dari segala macam yang kita pakai, makan, minum, dan semuanya dari bahan-bahan yang kita pakai untuk tubuh kita, baik mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, diserang terus ya. Karena kalau anak kecil baru lahir dikasih pakai apa? Diaper, oke? Kasih pakai popok, pakai pampers dan segala macam. Apakah itu baik enggak untuk anak itu? Kalau orang tua kembali lagi sama seperti anak-anak kecil, dikasih pakai hal yang sama, apakah itu baik atau tidak gitu. Jadi siklusnya berputar terus dan memang kita rasa ya, maksudnya kita di dunia ini tidak terlepas dari semua hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya kita ada alternatif, ada option, ada pilihan yang mana kita bisa gunakan ini dan mungkin kita kurangi ini gitu. Karena mungkin kita nggak akan stop 100% right away ya. Karena mungkin ada hal-hal yang kita harus lakukan dengan step by step, atau ada orang yang mungkin bisa langsung stop right away, tapi ada yang step by step. Apapun itu posisi kita dimanapun, at least kita ada pengetahuan dan bagaimana kita bisa, move, kita punya direction dari yang mungkin ini penyebab sakit, kita punya direction ke bagaimana untuk kita bisa mempunyai kesehatan yang optimal. Karena itu yang Tuhan mau kita punya, karena hukum Tuhan itu berdasarkan hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama, kasih kepada diri kita sendiri. Tuhan sudah bayar kita punya diri dengan darahnya sendiri. Iya kan? Dan bagaimana saya mau menghargai saya punya diri, appreciate kita punya tubuh yang Tuhan sudah bayar. Jadi ini pelajaran medical missionary yang kita share kepada teman-teman, bukan, oh kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak teman-teman, you don't have to do it gitu. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, nggak mencintai Tuhan,
Kita nggak menghargai tubuh kita ini yang Tuhan bayar, yang Tuhan sudah menderita, Dia mati untuk kita. Bukan hanya Yesus, Bapa juga menderita. Waktu Yesus menderita, semua menderita untuk saya gitu. Untuk menyelamatkan saya. Jadi hukum itu, karena hukum itu berdasarkan kasih, sekarang apakah saya mau mengasihi Tuhan dengan kasih Tuhan, mengasihi sama manusia dengan kita tahu betapa besar kasih Tuhan, dan mengasihi saya punya diri dengan tahu bagaimana Tuhan mati untuk saya gitu. Itu harus menjadi motif ya, bukan menjadi oh kamu harus ini, kamu harus ini. You don't have to, nggak, you don't have to sama sekali. Kita nggak perlu harus. Yang harusnya, yang ini yang harus ya, yang menjadi motivasi kita adalah kasih, teman-teman. Kalau kita dimotivasi oleh hal yang lain selain kasih, itu semua akan berasal dari selfish motive. Atau kita punya motif yang selfish gitu. Selain dari kasih. Kalau kita mencintai Tuhan, semua pekebaran health reform, medical missionary akan menjadi satu sukacita gitu. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ini akan menjadi beban berat untuk kita. Aduh, saya harus stop ini. Aduh, saya harus stop ini. Aduh, makanannya udah nggak enak. Aduh, semuanya akan adu-adu dan semua akan aduh, kita miss, kita punya ini. Ya begitu, karena begitulah kita manusia gitu. Karena hanya apa? Mau kita punya selera, yang penting enak, yang penting enak. Tapi kita nggak peduli apakah ini membuat saya sehat atau enggak gitu. Yang penting enak di mulut. Ya saya juga guilty ya, saya juga bersalah dengan hal seperti itu gitu. Yang penting ini, tapi kita nggak peduli ini membuat saya sehat atau nggak peduli. Tuhan sudah bayar saya punya tubuh ini dengan harga darahnya sendiri, kita nggak peduli, I don't care gitu. Karena apa? Kita nggak mengasihi Tuhan. Saya nggak tahu kasih Tuhan gitu. Makanya untuk menjadi medical missionary, kita harus tahu kasih Tuhan. Makanya kita pelajari Steps to Christ, kan kita harus kasih Tuhan gitu kita tahu. Kalau enggak, semuanya akan didasarkan oleh motif yang salah, teman-teman. Dan kalau kita motif yang salah, apapun yang kita lakukan, walaupun hal itu baik dan benar, tetap saya punya motif salah. Tuhan bilang, I never knew you. Saya nggak pernah tahu. Depart from me, you work of iniquity. Saya sudah usir setan, saya sudah prophesy, saya sudah bikin medical missionary, saya bikin itu, tapi motifnya itu adalah self. Tuhan bilang, I never knew you. Saya mau adalah kasih Tuhan. Tuhan yang melakukan di dalam diri kita. Kalau bukan Tuhan yang lakukan, self yang akan lakukan dalam diri kita. Oke, jadi kita di sini hanya share apa yang kita pelajari, share knowledge yang kita pelajari, dan juga adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana saya mau menghargai saya punya diri, mencintai Tuhan dan sama manusia. Karena kalau kita sakit, saya nggak bisa menolong orang lain. Trust me. Kalau saya sakit, orang lain orang lain nggak akan mau tahu apa yang saya share. Karena bagaimana mereka percaya saya sendiri sakit. Bagaimana saya mau kasih health reform sama orang itu sendiri, kalau saya sendiri nggak sehat gitu. Jadi pekabaran kesehatan itu adalah untuk menolong kita supaya kita sehat, supaya kita bisa menolong orang lain, memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan juga mau menyelamatkan mereka. That's the main purpose of medical missionary. Oke, semuanya itu berdasarkan kasih. Love. Only by love is love awakened. Only by love mengetahui akan kasih Tuhan, kita juga akan mencintai diri saya sendiri dan mencintai Tuhan dan mencintai orang lain. Kalau saya nggak tahu kasih Tuhan, teman-teman, kita nggak akan peduli. Medical missionary kita akan bosan. Kenapa? Karena akan pasti kasih tahu, oh kalau begini, makanan yang enak-enak harus ditinggalin, mau kue, mau coklat, mau ini. Itu kita makanan kesukaan. But the question is, apakah itu sehat atau enggak? Nah, kalau udah tahu itu enggak sehat, kenapa saya makan? Saya mencintai Tuhan atau enggak? Itu. Kalau kita mencintai Tuhan, teman-teman, semuanya itu akan Tuhan bilang, datang kepadaku yang beban berat, saya akan memberikan kelegaan. Kalau kita mengasihi Tuhan, semuanya itu akan apa ya, akan menjadi kelegaan kepada kita. Oh, thank you sudah kasih tahu ini informasi. Oh, ternyata begini. Oh, wow.
puji Tuhan sudah kasih tahu saya mau hidup sehat gitu. Kenapa? Karena saya mencintai Tuhan gitu. Jadi health reform menjadi satu hal yang berbahagia untuk kita, bukan satu hal yang beban. Dan di saat kita sehat, kita kuat, kita mempunyai tenaga, energi juga untuk menolong orang lain. Right? Oke. Jadi itu kita punya motif, kita punya Bible study, kita punya pelajaran pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan berikut ya, karena banyak sekali yang kita harus pelajari. Anyway, kita akan stop.